Siang, Bapak Ibu, sahabat publik yang berbahagia. Perkenalkan, saya Anugerah Sari yang akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Selamat datang kami ucapkan di ruang publik edisi ke-22 dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2023, yang mana kita peringati di setiap tanggal 23 Juli setiap tahunnya. Karena kita tahu bahwa anak merupakan aset kemajuan suatu bangsa, maka keberadaannya perlu untuk kita peringati setiap tahunnya. Baik, dengan ini LSKP mengadakan diskusi dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2023 dengan tema peran stakeholder dalam menekan angka stunting di Sulawesi Selatan. Tema kita sangat menarik, sahabat publik, pada hari ini yang mengangkat tema stunting, di mana kita semakin sadar bahwa stunting menjadi isu pro PN yang harus kita kawal bersama-sama. Nah, baik sahabat publik, pada hari ini telah hadir para narasumber yang luar biasa dengan segudang prestasi bersama kita pada hari ini. Yang pertama, mari kita sapa ada Ibu Debianti Berdamai, SPC MSc. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Nu. Apa kabar, Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ibu Debianti Perdamai, SPC merupakan Widai Suara perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, selanjutnya narasumber kedua kita ada Kak Arsal Andika yang merupakan juara 2 Duta Genre tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Halo Kak Arsal, apa kabar Kak? Halo Kak Nunu, alhamdulillah sehat. Kak Nunu sendiri bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Siap Kak. Oke, selanjutnya ada narasumber ketiga kita. Hari ini ada Ibu Dr. Helty Widayanti SKM MKes yang merupakan Ketua Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Baik sahabat publik, telah hadir ketiga narasumber kita pada siang hari ini, yang mana kita akan membahas tema peran stakeholder dalam menekan angka stunting di Sulawesi Selatan, yang mana kita lihat belakangan ini kata stunting sudah sering sekali kita dengarkan di lingkungan kita, baik di tingkat pemerintahan, lembaga, organisasi, masyarakat, dan lain sebagainya, dan banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan. Namun di luar sana masih banyak juga pro kontra yang mengatakan bahwa stunting itu bisa disembuhkan. Ada yang juga yang mengatakan stunting itu tidak bisa disembuhkan. Juga ada yang mengatakan nikah dini bukan salah satu penyebab lahirnya anak stunting. Nah, dan kita akan membahas upaya-upaya apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menekan angka stunting ini, karena sudah menjadi isu global yang sudah diperbincangkan di mana-mana, dan Sulawesi Selatan sendiri masih jauh dari angka 14% yang harus kita capai di tahun 2045 seperti itu. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan mendengarkan materi-materi dari para narasumber kita hari ini untuk membahas lebih lanjut terkait apa itu stunting, penyebabnya, dan upaya yang bisa kita lakukan. Langsung saja yang pertama saya persilahkan kepada Ibu Debianti Berdamai, SPC MSI, selaku Suara BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang menjelang sore. Izin Nuk, saya share materinya ya. Boleh, silahkan Ibu. Apa terlihat Nuk? Masih gelap Ibu. Gelap ya. Coba. Iya. Bentar ya. Izin saya share screen.
Apa sudah terlihat Nuk? Belum ya? Masih gelap Ini ya? masih gelap Ibu, iya Bu, masih Oh gelap. iya. Oke, apa bisa dari Nunu yang saya Oke, bantu boleh, sharing? boleh Boleh ya? saya bantu Oke, share, iya. oke, siap. Ya, baik. Terima kasih Panitia, terima kasih Nunu. Ya, di sesi ini izin saya ingin sedikit membagi informasi tentang apa sih yang dilakukan oleh BKKBN terkait dengan dalam rangka menekan angka stunting khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, next slide Bu. Nah, Bapak Ibu para peserta webinar dan sore hari ini, ketika kita berbicara tentang stunting, saya kira ini bukan suatu hal yang baru lagi. Stunting ini merupakan suatu kondisi gagal. Gagalnya dalam dua hal. Gagal terkait dengan gagal pertumbuhan, terkait juga sama gagal perkembangan. Jadi berbicara stunting itu bukan berbicara hanya terkait dengan tinggi badan, tetapi ada satu aspek yang sangat penting di dalamnya, yaitu aspek perkembangan. Nah, yang menyebabkan stunting sebenarnya, kalau mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah membaca dan mendengarnya, stunting ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Kemudian juga terjadi infeksi yang berulang dan ada stimulasi psikososial yang tidak memadai. Khususnya ini di masa 1000 hari pertama kehidupan. Stunting bukanlah satu penyakit, tetapi satu kondisi yang jika tidak diatasi ini akan berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, oke, lanjut next slide Bu. Nah, Bapak Ibu peserta, perannya BKKBN ini adalah bagaimana kita mau melakukan intervensi khususnya pada keluarga beresiko stunting. Kalau kita melihat dari Perpres tahun 2021, Perpres 72 2021, Pak Presiden mengamanatkan kepada BKKBN untuk menjadi ketua pelaksana program percepatan penurunan stunting, di mana kita tahu bersama bahwa saat ini Indonesia 2022 hasil SSGI, survei status gizi Indonesia ada di posisi 21,6% dari 24,4% persentase stunting yang ada di Indonesia. Nah, harapannya pemerintah kita 2024 stunting itu bisa turun sampai dengan angka 14%. Dengan konsep yang kita lakukan yaitu melalui pendekatan keluarga. Nah, keluarga yang mana saja yang perlu kita lakukan pendampingan, yaitu keluarga yang kita kategorikan sebagai keluarga berisiko stunting. Yang masuk dalam keluarga berisiko stunting ini, itu adalah keluarga yang punya anak remaja, calon pengantin, ibu hamil, keluarga yang punya anak usia 0 sampai dengan 23 bulan, kemudian keluarga yang punya anak usia 24 sampai dengan 59 bulan, yang berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tuanya rendah, sanitasi lingkungan buruk, serta air minum yang tidak layak. Oke, lanjut. Nah, dari Perpres 72 2021 ini ada aksi yang harus dilakukan, yaitu Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting atau kita singkat dengan RANPASTI, yaitu penurunan stunting melalui intervensi intervensi dari hulu. Jadi dari mana saja maksudnya? Jadi pendampingan itu dimulai sejak calon pengantin, memastikan keluarga calon pengantin yang akan memasuki keluarga ini dia sudah siap betul-betul ya untuk hamil, memiliki anak yang sehat. Jadi mulai dari persiapan kesehatan calon ibu pengantin. Karena kalau dari BKKBN, dari peraturan Perpres ini ada yang namanya masa inkubasi kasus stunting. Yang potensi paling tinggi terjadinya stunting itu adalah di masa ini. Mulai dari masa calon pengantin, ya,
harus adanya persiapan 3 bulan sebelum menikah, itu sudah ada betul-betul persiapannya. Setelah itu hamil, memastikan ibu hamil ini ibu hamil dan setelah melahirkan itu sesuai dengan standarnya. Kemudian pendampingan ketika ibu sudah melahirkan pasca salib, bagaimana ibu menyusui dan pengasuhannya seperti apa di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi konsep inilah yang coba BKKBN terapkan, yaitu pendampingan di periode yang kita sebut dengan periode 1000 hari pertama kehidupan. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh BKKBN dalam 1000 hari pertama kehidupan, dalam masa inkubasi ini, yang pertama melakukan pemeriksaan kesehatan dan advokasi KIE di 3 bulan pranikah, pendampingan KIE, ibu hamil, program KB pasca persalinan, ada pendampingan juga pada masa baduta dan balita, kemudian fasilitas kesehatan terhadap ada fasilitas akses terhadap bantuan sosial, ada fasilitas akses terhadap lingkungan dan rumah sehat. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah bagaimana sih kita akan lihat seperti apa atau sejauh mana capaian pelaksanaan percepatan stunting yang sudah dilakukan di Sulawesi Selatan di 24 kabupaten kota sejak 2021 sampai terakhir kemarin 2022. Saya akan paparkan prosentasenya seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, oke. Bapak Ibu bisa lihat bersama di depan kita ini sudah ada beberapa grafik. Dari 24 kabupaten kota, antara tahun 2021 dan 2022, ada 12 kabupaten kota yang menunjukkan prevalensi stunting atau intervensi-intervensi yang dilakukan ini menyebabkan intervensi yang dilakukan itu kurang tepat, sehingga tidak ada penurunan, malah terjadi peningkatan, dan target yang dicapai itu tidak sesuai, yaitu ada Kabupaten Jeneponto, Tanah Toraja, Pangkep, Torut, ada Selayar juga, ada Luwu Utara, ada Wajo, Sidra, Parepare, Sopeng, Luwu Timur, dan Luwu. Sedangkan selain itu juga ada 7 kabupaten kota yang menunjukkan penurunan, walaupun angkanya itu tidak sesuai dengan target yang kita sudah tetapkan. Ada Takalar, Maros, Sinjai, Bulukumba, Bone, Bantaeng, dan Kota Makassar. Kemudian ada 1 kabupaten kota yang dari 2021 sampai 2022 itu menunjukkan angka stagnan. Artinya tidak ada penurunan yang terjadi. Ini sementara kita coba kita evaluasi apakah intervensi yang dilakukan itu kurang tepat atau bagaimana. Nah, kemudian kabar gembiranya dari 24 kabupaten kota ini ada 4 kabupaten kota yang menunjukkan penurunan yang cukup tinggi. Ya, ada Kabupaten Baru kemarin hampir 12% penurunannya, kemudian ada Enrekang, ada Palopo, dan ada Pindrang. Pindrang ini adalah salah satu kabupaten kota yang persentase keluarga beresiko stuntingnya itu cukup banyak. Ya, ada 53,03%. Jadi setengah di Sulawesi Selatan itu setengah keluarga beresikonya itu ada di Kabupaten Pindrang. Tapi intervensi yang dilakukan ini menunjukkan penurunan yang cukup lumayan baik ya. Oke, lanjut Bu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan lihat seperti apa sih, kenapa bisa seperti itu datanya. Dari BKKBN setiap tahun itu ada pemutakhiran basis data keluarga Indonesia. Nah, dari data-data inilah kita mengevaluasi intervensi-intervensi yang sudah BKKBN lakukan, dari lintas-lintas sektor terkait lakukan, kan bukan hanya BKKBN saja, tapi ada kementerian, lembaga, dinas yang terkait di dalamnya. Ada banyak, jadi intervensi lakukan itu kita evaluasi, kita punya data pendataan keluarga. Dari data keluarga ini, jumlah yang kita evaluasi kemarin terdapat 826.665 keluarga yang kita coba sasar, kita data kembali pendataan keluarganya, khususnya pada keluarga berisiko stunting yang saya sebut tadi, ada ibu hamil, ada pusbaduta, ada pusbalita. Terdapat 238.492 atau 29% keluarga yang berisiko stunting.
sedangkan status keluarga yang tidak berisiko itu masih banyak, ya ada sekitar 71%. Nah, yang dikatakan faktor berisiko, dari mana kita amati sampai kita mengkategorikan dia berisiko? Ada 6 faktor risiko. Yang pertama dari sumber air minum utama yang tidak layak, kemudian jamban yang digunakan juga tidak layak, itu masuk dalam kategori risiko kesehatan lingkungan. Kemudian ada kesehatan reproduksi, ada 4 terlalu muda, artinya dia menikah di bawah usia 21 tahun, kemudian terlalu tua menikah di atas 35 tahun, terlalu dekat, artinya jarak itu di bawah 2 tahun, di bawah 32 tahun ya, jarak antara anak pertama, kedua, dan seterusnya, jarak kelahiran antar anak. Kemudian terlalu banyak, artinya anak itu lebih dari 2, ya. Nah, dari persentase, dari faktor-faktor resiko ini, yang paling banyak di Sulawesi Selatan, yaitu ini tahun 2022, hasil kemarin 2022, yang paling banyak itu di kategori terlalu banyak, jumlah anak terlalu banyak. Akhirnya pengasuhan yang dilakukan itu tidak bisa tepat sasaran. Ya, tidak bisa tepat orang tua melakukan pengasuhan karena faktor terlalu banyak anak yang ada di dalam keluarga. Oke, lanjut, Bu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, strategi-strategi apa sebenarnya? Oh sorry, ini Kota Makassar, maaf saya belum ganti kemarin ya. Ini strategi yang di Sulawesi Selatan. Oke, lanjut, Nuk. Strategi apa yang dilakukan BKKBN selain tadi yang di awal sudah sempat saya uraikan sedikit. Nah, strategi percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan, yang pertama yaitu kita menyiapkan data. Karena kalau kita mau bekerja tanpa data itu agak, kita tuh bekerja kayak meraba-raba, tidak jelas. Tapi dengan data yang ada, kita sudah siapkan data, intervensi kita bisa lebih tepat. Nah, penyediaan data yang dilakukan oleh BKKBN yaitu kita melakukan penapisan. Yang pertama, penapisan cash pro bagi catin atau calon pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah atau 3 bulan pranikah. Kemudian yang kedua, data terkait dengan penapisan ibu hamil. Apakah ibu hamil ini masuk kategori berisiko atau tidak? Kemudian penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan dan asupan gizi, kemudian penapisan keluarga pasca salin dan pasca keguguran, apakah ada menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang kah, apakah mereka masih pengen punya anak lagi dan sebagainya, itu kita intervensi. Kemudian penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak di bawah 5 tahun, penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih, kemudian ada penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat. Setelah data kita dapat, setelah penapisan ini kita sudah dapatkan keluarga-keluarga yang menjadi sasaran intervensi kita, maka tahap yang kedua yang dilakukan adalah pendampingan. Dalam pendampingan ini BKKBN punya yang namanya tim pendamping keluarga. Jadi di lapangan itu sudah ada TPK, tim pendamping keluarga terdiri dari 3 unsur. Di dalamnya ada Ibu Bidan sebagai koordinator atau dari unsur kesehatan, ada BKKBN, itu ada kader KB, kemudian dari PKK itu terkait dengan fasilitasi bantuan sosial yang ada di masyarakat. Nah, yang dilakukan oleh para TPK atau pendamping keluarga ini, yaitu mereka melakukan penyuluhan, mengajarkan kepada keluarga-keluarga yang menjadi sasaran, kemudian melakukan fasilitasi pelayanan rujukan jika didapatkan ada keluarga yang beresiko stunting dan melakukan intervensi dan memerlukan rujukan, TPK akan memfasilitasinya. Kemudian ada fasilitasi penerimaan program bantuan sosial. Nah, setelah pendampingan, dilihat bahwa ada keluarga yang memang butuh pendampingannya lebih lagi, dilakukanlah surveillance atau pendampingan keluarga berisiko, memberikan pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam rangka percepatan penurunan stunting. Nah, ya kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan, strategi selanjutnya yang dilakukan yaitu kita melakukan audit kasus stunting. Audit kasus stunting ini setahun itu 2 kali lakukan. Yang mengaudit itu adalah pakar-pakar, ada dokter spesialis anak, ada dokter spesialis gizi, ada psikolog juga yang terlibat di dalamnya, dan ada juga beberapa lintas sektor terkait. Jadi audit kasus stunting ini memang kita menggunakan orang-orang yang punya kapasitas yang tepat untuk mengaudit atau melakukan tindak lanjut terhadap anak-anak yang memang kategori masuk berpotensi terjadinya kasus stunting. Oke, lanjut. Nah, ini program Bangga Kencana Bapak Ibu yang terakhir ini mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa apa yang kita lakukan
selain dari yang selain yang saya sampaikan tadi, program secara besarannya pusat, provinsi, sampai kabupaten kota, itu sebenarnya kegiatannya itu sudah terintegrasi, sudah saling kait mengait intervensi yang kita lakukan. Peran kita sudah cukup lumayan dilakukan. Mulai dari pusat ya sampai yang provinsi ada pelatihan-pelatihan, pembekalan, peningkatan kompetensi bagi tenaga-tenaga di lapangan sehingga kita juga melakukan intervensi dengan tepat. Kemudian juga ada layanan pengendalian data, integrasi data lintas kementerian lembaga ada, kemudian ada monitoring, verifikasi, validasi data biar data yang dipakai tepat sasaran seperti saya bilang tadi audit, dan juga ada kampanye percepatan penurunan stunting. Kampanye ini kami punya media dan kami manfaatkan juga media-media sosial, promosi-promosi itu banyak dilakukan. Kemudian ada Kampung KB juga. BKKBN punya yang namanya Kampung KB. Kampung KB juga ini kita galakkan kembali, salah satunya itu program penurunan stunting. Nah, untuk kabupaten kota, itu untuk pusat provinsi, kabupaten kota itu sudah ada alokasi dananya. Ada dana yang khusus diberikan untuk percepatan penurunan stunting. Dana pendampingan calon pengantin di desa, pendampingan ibu hamil di desa, pendampingan pasca salin di desa, surveillance mini lokakarya kecamatan, audit cetak data keluarga berisiko stunting itu di kabupaten kota. Semua kabupaten kota itu dapat anggarannya. Kemudian juga ada pengadaan BKB Bina Keluarga Balita Kit Stunting itu khusus di 1000 hari pertama ada namanya Bina Keluarga Balita Emas, eliminasi masalah anak stunting. Itu khusus keluarga yang punya anak di bawah usia 2 tahun. Kemudian yang terakhir ada juga yang disiapkan ada Siap Nikah Kit, jadi alat edukasi, alat untuk calon-calon pengantin yang akan siap mau menikah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perannya BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting khususnya di Sulawesi Selatan. Mungkin itu kami kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Debbie atas pemaparannya yang tadi sudah cukup banyak membahas tentang upaya-upaya khususnya yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Nanti di akhir sesi Ibu kita akan diskusi lebih lanjut, tapi kita akan mendengarkan narasumber yang kedua dan ketiga terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita dengarkan materi dari narasumber kedua kita, ada Kak Arsal Andika yang merupakan juara 2 Duta Genre tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Jadi mungkin kita akan membahas lebih jauh terkait bagaimana peran remaja juga ya Kak dalam menekan angka stunting khususnya di Sulawesi Selatan. Baik, silakan Kak Arsal. Oke, terima kasih banyak Kak Nunu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan dan ayah bunda sekalian dari LSKP dan ayah bunda serta teman-teman sekalian peserta diskusi publik hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Arsal Andika, merupakan Duta Genre Sulawesi Selatan tahun 2022 yang juga bermitra dengan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk hari ini. Senang sekali rasanya bisa berbagi di diskusi publik hari ini, karena tentunya saya sebagai Duta Genre perlu dan sangat penting untuk melakukan intervensi ke semua hal, termasuk ke remaja tentang bagaimana penurunan angka atau prevalensi stunting di Sulawesi Selatan. Memang Kak Nunu, kalau kita menilai bahwa ternyata stunting ini adalah masalah krusial yang sebenarnya terjadi di Indonesia, tapi nyatanya masih banyak warga Indonesia, khususnya teman-teman remaja yang belum tahu sebenarnya stunting ini apa, stunting apa penyebabnya, apa dampaknya, dan kenapa sih pemerintah harus menetapkan bahwa stunting ini menjadi bagian dari program pembangunan nasional. Kenapa harus jadi PRO-PN, kenapa bukan yang lain, kenapa harus stunting? Nah, ini sebenarnya yang harus diketahui. Jadi saya di sini bakal banyak membahas tentang bagaimana sebenarnya peran remaja dalam penurunan prevalensi stunting. Kalau kita membicarakan tentang stunting, maka akan sangat terkait dengan yang namanya remaja. Kenapa? Karena remaja adalah awal tumbuh kembang bagaimana seorang remaja itu menjadi seorang calon ibu dan calon ayah. Stunting itu pasti berasal dari bagaimana masa remaja dari seorang putri dan seorang putra itu dibangun, bagaimana pola asuh dari mereka remaja hingga mereka sudah menikah
Itu yang sebenarnya juga menjadi salah satu faktor bahwa ternyata angka stunting ini ada. Bagaimana misal ketika dia menikah, dia sudah tahu nih kalau misal dia sudah dapat pola asuh positif dan sehat ketika dia remaja, maka sudah secara otomatis dia bakal lebih tahu ketika dia sudah menikah atau dia sudah berkeluarga bagaimana pola asuh yang sesuai untuk tidak menyebabkan anaknya menjadi stunting. Dan BKKBN di tahun lalu pun pernah mengeluarkan tagline bahwa cegah stunting dari hulu. Hulu yang dimaksud ternyata adalah remajanya itu sendiri. Bagaimana kita bisa mencegah dari remajanya. Kita BKKBN, pemerintah Indonesia melalui BKKBN tidak mencegah adanya stunting melalui langsung lansia atau melalui langsung keluarga, tapi BKKBN mencegahnya dari titik hulunya, dari remajanya itu sendiri. Kenapa? Kalau kita sudah mencegah dari remajanya, dari hulunya itu sendiri, maka kita akan memotong yang namanya rantai atau jaring stunting itu sendiri. Jaring stunting itu sendiri memang tidak akan mudah diputus kalau kita tidak mengintervensi remajanya terlebih dahulu. Karena remajanya yang bakal menikah, remajanya nanti yang bakal berkeluarga di masa yang akan datang. Apalagi mungkin sekarang Indonesia sedang mempersiapkan yang namanya bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Dan bagaimana kalau ternyata sumber daya manusia Indonesia lebih banyak yang stunting. Stunting ternyata tidak selamanya atau tidak hanya memiliki postur pendek, tetapi dalam segi IQ, dalam segi pemikiran itu ternyata lebih rendah dibandingkan teman-teman yang lain. Bagaimana ketika sumber daya manusia Indonesia berada pada posisi tersebut nanti di tahun 2045? Otomatis Indonesia akan sia-sia mempersiapkannya dari sekarang kalau ternyata sumber daya manusianya stunting seperti itu. Meskipun mungkin infrastruktur sudah mendukung, bagaimana pemerintah Republik Indonesia sudah membangun banyak hal terkait dengan persiapan Indonesia menuju 100 tahunnya, sudah banyak dipersiapkan, tapi kalau kita semua luput dari persiapan sumber daya manusianya itu sendiri, maka kita tidak boleh berharap besar bagaimana Indonesia ke depannya. Karena kalau cuma infrastruktur yang akan kita bangun, tidak akan ada harapan berlebih. Infrastruktur itu bakal dijalankan sama sumber daya manusia yang tentunya berkualitas. Percuma infrastruktur berkualitas kalau sumber daya manusianya tidak berkualitas. Untuk itu memang Kak Nunu sangat penting dan sangat perlu remaja ini harus terus dilibatkan. Apalagi sekarang sudah ada generasi berencana, sudah ada pusat informasi dan konseling remaja, sudah ada lembaga-lembaga atau forum-forum yang bergerak di bidang anak dan remaja. Ini yang sebenarnya kita harus manfaatkan. Ketika anak dan remaja sudah mulai masuk di dunia yang positif, sudah mulai masuk di organisasi, sudah mulai mencoba prestasi-prestasi, sudah mulai ikut lomba dan sebagainya, maka sudah secara otomatis mereka akan terlatih kepemimpinannya, bagaimana dia bisa mengelola hidupnya, manajemen waktunya, dan sebagainya. Apalagi otomatis dia juga tidak akan terfikirkan untuk menikah terlalu cepat. Dia tidak akan memikirkan terlebih dahulu menikah kalau usianya belum ideal, kalau dia merasa belum siap, karena otomatis ketika anak remaja sudah dibiasakan untuk berorganisasi dan sebagainya, pasti hidupnya juga akan terencana dan terorganisir. Seperti itu. Jadi saya harus mengatakan bahwa memang pemerintah sangat layak dan sangat perlu serta sangat cocok nih untuk untuk melibatkan seluruh remaja Indonesia dalam menurunkan prevalensi stunting ini. Karena misal saja, percuma misal kita hanya menekan pada kader-kader KB misal, atau menekan pada BKL misal, tapi ternyata kita melupakan bahwa remaja sekarang banyak yang sudah menikah, banyak yang menikah di usia 21 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang di bawahnya. Bagaimana ketika misal dia sudah menikah di bawah usia yang sudah ditentukan lantas anaknya stunting, maka kalau kita tidak intervensi dia dari remaja, berarti jaring ini tidak akan terputus. Seperti itu. Jadi tugas kita memang sebagai seorang remaja adalah untuk membantu memutus rantai penyebaran stunting seperti itu. Jadi untuk di genre sendiri itu sebenarnya semua forum genre, semua duta genre, semua pengurus PIK remaja itu pasti punya program terkait dengan inovasi kesehatan termasuk dengan stunting. Di beberapa tahun terakhir, genre dan PIK remaja sudah berkolaborasi dengan BKKBN dan DPPKB masing-masing kabupaten kota untuk bergerak bersama bagaimana caranya supaya prevalensi stunting ini bisa berhenti sekarang, dan bagaimana persentase di masing-masing kabupaten kota itu bisa menurun dan bisa mencapai target nasional. Jadi misal saja nih, saya di tahun lalu Kak Nunu, di tahun 2022 itu pada saat berlomba di Duta Genre Provinsi Sulawesi Selatan, saya mengambil advokasi yang namanya Anything About Stunting.
Jadi di situ karena memang pemerintah Indonesia sudah menetapkan bahwa stunting adalah PROPN, maka di situ saya mengambil program tersebut adalah bagaimana caranya supaya anak-anak PIK remaja khususnya tahu sebenarnya stunting ini apa, karena anak PIK remaja pun sekarang, anak forum-forum anak, forum genre dan sebagainya, mereka pun ada yang masih asing ternyata dengan kata stunting. Mereka hanya tanya, oh stunting itu yang pendek ya, oh ternyata mereka tidak tahu penyebabnya, ternyata mereka tidak tahu dampaknya. Karena apalagi bagaimana cara untuk menangani hal seperti stunting ini. Jangan untuk menangani, definisinya pun mereka tidak tahu. Jadi untuk itu saya berharap pemerintah Indonesia melalui BKKBN akan terus melibatkan remaja, khususnya teman-teman generasi berencana dan teman-teman PIK remaja, untuk sama-sama, ayo kita sama-sama memerangi yang namanya stunting, karena tentunya kita tidak mau generasi bangsa di masa yang akan datang rusak karena adanya stunting ini. Mungkin zaman dahulu kita tidak akan pernah berpikir bahwa ternyata bakal ada stunting di Indonesia. Kita tidak akan pernah berpikir, oh ternyata ada yang dinamakan stunting di dunia. Oh mungkin kita bisa bercermin dari COVID-19. Tidak ada yang bakal mengira terjadi pandemi COVID-19 di 2019. Tapi kita sama seperti stunting, tidak ada yang mengira bahwa akan ada stunting ini. Tapi sama seperti COVID tidak akan ada yang mengira bahwa ternyata COVID bakal menelan banyak korban dan sebagainya. Dan bagaimana ketika stunting ini juga terjadi dalam hal demikian. Ternyata sumber daya manusianya banyak yang direnggut, belum dari segi kualitasnya, segi kuantitasnya banyak yang direnggut oleh stunting ini sendiri. Jadi penting sekali memang untuk melibatkan teman-teman remaja, teman-teman anak, untuk minimal dirinya sendirilah yang dia intervensi. Oh, saya sebagai seorang remaja putri saya harus mengkonsumsi tablet tambah darah di setiap minggunya. Atau misal saya sebagai seorang remaja putri harus rajin mengkonsumsi makanan yang berprotein, misal seperti daun kelor, pakcoy dan sebagainya yang bisa saya konsumsi sehari-hari. Atau misalnya saya harus rajin makan buah deh. Atau misal saya harus rajin minum vitamin D supaya daya tahan tubuh saya kuat. Atau misal saya tidak akan kekurangan darah dan sebagainya. Karena kan saya sudah mendengar juga pemaparan tadi dari Ibu Debbie dan sebagainya. Saya sudah sering kali mendengar pemaparan beliau tentang bagaimana penyebab, ternyata bagaimana data. Meskipun mungkin ada beberapa kabupaten kota yang stuntingnya menurun, tapi ternyata ada yang masih stagnan di posisinya. Dan ini sebenarnya harus diketahui sama-sama apa sebenarnya yang harus kita kerjakan untuk melewati masa stagnan ini. Apakah ternyata peran remaja itu kurang, atau bahkan peran pemerintah dan peran masyarakatnya yang kurang. Ini yang sama-sama harus kita ketahui. Untuk itu sekali lagi saya mau menyampaikan sebagai perwakilan teman-teman remaja, teman-teman generasi berencana dan PIK remaja, ayo sama-sama kita putuskan rantai stunting ini. Jangan sampai anak cucu kita dan generasi kita saat ini nanti di usia produktif kita ternyata banyak yang stunting, banyak yang ternyata tidak bisa untuk masuk di dunia kerja secara profesional, karena kan otomatis ini akan berdampak dengan bagaimana kualitas tenaga kerja, bagaimana kualitas pendidikan, itu akan sangat berpengaruh dengan adanya poin atau angka stunting tersebut. Mungkin itu dari saya sebagai perwakilan teman-teman remaja, khususnya genre dan PIK remaja. Semoga sekali lagi BKKBN, pemerintah Indonesia melalui BKKBN Republik Indonesia terus melibatkan teman-teman remaja. Saya dan teman-teman yang lain tidak ingin kami hanya sebagai pajangan, kami ingin menerapkan meaningful youth participation, partisipasi remaja yang bermakna untuk semua masalah, termasuk dengan masalah stunting ini. Mungkin itu saja Kak Nunu, sharing singkat dari saya. Mungkin kita boleh perbanyak diskusi nanti di akhir kegiatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam genre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arsal atas materi yang disampaikan, cukup menarik tadi dari sisi remajanya, upaya yang dilakukan Kak Arsal. Nanti kita akan berdiskusi lebih banyak, mungkin program apa yang telah dilakukan Kak Arsal dan remaja lainnya untuk mencegah atau menekan angka stunting khususnya di Sulawesi Selatan. Baik, lanjut. Kita akan mendengarkan materi dari narasumber yang ketiga kita pada hari ini. Ada Ibu Dr. Helty Hidayanti SKMMKes yang merupakan Ketua Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.
mungkin kita akan mendengarkan lebih banyak terkait bagaimana dari sektor pendidikan juga membahas isu stunting ini dan upaya-upaya yang dilakukan seperti itu. Baik, silahkan kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Helty untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Nunu untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. selamat sore para narasumber, Bu Debi, Kak Arsal, Bapak Ibu, peserta diskusi publik. Pertama-tama terima kasih kepada LSKP untuk kesempatannya ya memberikan waktu untuk sharing pengetahuan mungkin ya Mbak Nunu ya pada sore hari ini. Tadi dari Bu Debi saya kira terkait dengan stunting sudah sangat banyak ya, dan ini lebih praktikal ya di lapangan BKKBN. Baik, saya diminta oleh panitia terkait dengan konseptual dan juga kemudian terkait dengan mungkin beberapa contoh benchmark ya yang bisa kita lihat dari beberapa negara yang sudah melakukan upaya-upaya penurunan stunting. Baik, saya izin share screen. Ya, baik. Apa sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Ya, baik. Ini saya mungkin banyakkan konsep ya sesuai dengan apa yang diberikan oleh panitia. Kemudian juga saya kira ada beberapa hal tadi dari Bu Debi sudah dipaparkan di awal. Jadi saya mungkin beberapa terkait dengan konsep stunting, kemudian penyebab, kemudian dampak, upaya, dan juga contoh penanganan yang sudah dilakukan. Baik, saya kira ini sama ya, karena kita punya sumber yang sama yang disampaikan oleh tadi Bu Debi, bahwasanya kalau kita berbicara stunting itu kondisi gagal tumbuh ya yang disebabkan oleh gizi yang kronik artinya dalam waktu yang lama dan ada infeksi berulang. Kalau secara teori memang ini ada dua penyebab langsung yang bisa menyebabkan terjadinya masalah gizi, salah satunya stunting ya, yang fokus terutama pada 1000 hari pertama kehidupan mulai dari ibu hamil di masa janin sampai dengan anak berusia 23 bulan. Jadi kalau kita berbicara stunting, kalau istilah dari TP2K juga kita menyebut pendek atau kerdil ya. Jadi anak itu tidak tinggi badan tidak sesuai dengan usia. Dan kalau kita berbicara stunting ini, kita semua sepakat bahwasanya ini adalah bisa dicegah ya dan bisa juga ditanggulangi. Tadi sudah ada juga data, tapi saya cuma stressing terkait dengan data angka stunting nasional dan juga Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat data Indonesia ini di data terakhir ya, data terbaru dari Kemkes, survei status gizi Indonesia. Kalau kita lihat dalam 2021 sampai 2022 Indonesia itu hanya turun sekitar 2,8% ya dari 24 ke 21. Dan ini memang masih jauh dari target. Kita masih tinggal setahun lagi target sesuai dengan Stranas kita Indonesia 14%. Nah, target sebenarnya yang kalau di Indonesia itu adalah ditargetkan sekitar per tahunnya kalau mau mencapai 14% itu adalah sekitar 3, sekian persen ya per tahun. Nah, kalau kita lihat di Sulawesi Selatan itu penurunannya cuma sekitar 0,2%, dan kalau kita lihat tadi data dari Bu Debi, alhamdulillah dari 24 kabupaten kota memang beberapa sudah menunjukkan adanya penurunan, tetapi juga masih lumayan yang tidak mengalami penurunan ya, sehingga secara keseluruhan agregat Sulawesi Selatan itu hanya sekitar 0,2% ya. Artinya kita bisa mengatakan bahwa di Sulawesi Selatan ini dari 10 anak-anak yang berlari-larian itu ada sekitar 3 orang anak yang stunting, dan itu menjadi masalah ya, dan ini menjadi PR yang besar untuk kita karena target kita sampai tahun depan itu adalah 14%. Nah, kenapa memang kita sangat concern ya, tadi juga sudah sempat disinggung bahwa kalau kita berbicara stunting memang ini secara teori ya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, bahwa kalau kita berbicara stunting ini aware kita adalah bahwa bisa berdampak
terhadap sumber daya manusia karena menghambat kecerdasan, kemudian memicu penyakit dan menurunkan produktivitas. Kalau kita lihat bahwa kenapa kita sangat concern terhadap anak stunting, kita bisa lihat pada anak-anak yang stunting itu mengalami gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan sel-sel saraf yang tidak berkembang maksimal dibandingkan dengan perkembangan anak yang sehat. Jumlah sel-sel sarafnya itu lumayan banyak. Nah, ini kalau kita lihat memberikan dampak pada ganggal tumbuh sehingga memang anak menjadi pendek ya, pendek dan kemudian kurus. Kemudian terjadi juga hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan ini tentu saja berdampak pada perkembangan otak dan juga keberhasilan pendidikan, yang kemudian kalau jangka panjang saya kira ini akan berdampak pada sumber daya manusia kita. Kemudian yang ketiga, dampak stunting itu pada orang dewasa secara jangka panjang bisa menyebabkan gangguan metabolik pada usia dewasa, sehingga meningkatkan risiko penyakit tidak menular, terutama diabetes, obesitas, stroke, dan juga penyakit jantung. Jadi pencegahan sebenarnya penyakit-penyakit, terutama penyakit tidak menular juga itu kita perlu lebih concern pada anak-anak balita dan juga anak balita. Nah, sebenarnya apa yang menjadi penyebab? Tadi juga sudah banyak dijelaskan oleh Ibu Debbie. Nah, secara teori ini kalau kita berbicara masalah gizi dan salah satunya adalah stunting, bahwa secara teori masalah status gizi ini dipengaruhi oleh dua penyebab langsung, yaitu asupan pangan dan kemudian ada faktor kesehatan, dalam hal ini terutama faktor infeksi. Nah, ini penyebab langsung ini dipengaruhi oleh ada yang disebutkan penyebab tidak langsung. Kenapa dalam suatu rumah tangga asupan pangan atau gizi tidak mencukupi? Karena aksesibilitas pangan, daya belinya itu menjadi dalam keluarga kurang. Kemudian juga dipengaruhi oleh pola asuh ibu yang kurang. Kemudian faktor kesehatan, faktor infeksi ini dipengaruhi oleh air minum, kemudian sanitasi dan pelayanan kesehatan. Dan penyebab tidak langsung ini dipengaruhi oleh ada akar masalah yang lebih luas, bahwa ada faktor di dalamnya, faktor kelembagaan, politik ideologi, kemudian kebijakan ekonomi, sumber daya lingkungan, dan teknologi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada penyebab langsung, penyebab tidak langsung, kemudian juga ada akar masalah. Ini penyebab langsung adalah penyebab-penyebab yang memang berkaitan dengan sektor-sektor kesehatan. Sedangkan faktor yang lebih jauh, yaitu adalah penyebab yang lebih jauh itu dipengaruhi oleh faktor-faktor non kesehatan. Nah, ini biasanya kita sebut dengan faktor langsung ini yang kemudian diintervensi, kita menyebutnya dengan intervensi spesifik dan kemudian ada intervensi sensitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dengan melakukan intervensi spesifik yang berhubungan langsung atau berkaitan dengan faktor kesehatan itu hanya menyumbang sekitar 30% untuk menangani masalah status gizi, terutama salah satunya stunting. Sedangkan intervensi sensitif intervensi yang dilakukan di luar sektor kesehatan itu menyumbang sekitar 70%. Contoh yang bisa dilakukan itu intervensinya adalah penanganan balita gizi buruk, kemudian suplementasi, mikronutrien dan fortifikasi kebersihan diri. Kemudian juga dilakukan di luar sektor kesehatan, ketahanan pangan, sistem kesehatan, jaminan sosial, air bersih, kemudian gender dan pembangunan, pendidikan remaja putri, kemudian perubahan iklim. Ya, saya kira ini menjadi salah satu concern daripada BKKBN ya, juga di remaja putri. Kemudian program pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan keteladanan, perdagangan dan peran dunia usaha, penanganan konflik, dan kemudian pelestarian lingkungan. Nah, kemudian ada beberapa upaya saya kira ya yang dilakukan ini secara langsung bisa untuk penanggulangan stunting. Nah, karena kita berbicara stunting ini terutama muncul disebabkan karena kekurangan gizi dan infeksi berulang pada masa 1000 hari pertama kehidupan, maka upaya penanggulangannya itu yang pertama adalah mengupayakan program 1000 hari pertama kehidupan. Biasa disebutkan 1000 HPK. Kemudian
juga terkait dengan faktor lingkungan, mengupayakan program sanitasi total berbasis masyarakat atau biasa kita kenal dengan STBM, dan juga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa penting? Karena ya untuk kita mengetahui data, kita mengetahui bahwasanya bagaimana pertumbuhan, perkembangan daripada balita itu perlu dilakukan pemantauan. Nah, saya kira ini mungkin sedikit saja terkait dengan 1000 HPK. Kita mungkin sudah sangat sering mendengar. Jadi yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan adalah 270 hari selama di dalam kandungan, ditambah dengan 730 hari mulai dari bayi lahir sampai dengan usia 2 tahun. Nah, di sini yang terpenting di dalam 1000 hari pertama kehidupan adalah dalam periode 9 bulan. Yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan gizi seimbang bagi ibu hamil, kemudian ibu menyusui. Pemenuhan kebutuhan gizi ini menjadi bertambah secara kuantitas kualitas, mengingat ibu sedang mengandung janin yang dimana salah satu proses pertumbuhan daripada perkembangan saraf ya itu dimulai dari saat masa ibu hamil. Nah, ini salah satu contohnya adalah pemberian tablet tambah darah atau TTD 90 butir. Nah, yang menjadi masalah memang salah satunya adalah capaian tablet tambah darah ibu hamil itu masih belum memuaskan hasilnya. Nah, kemudian setelah bayi lahir yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan inisiasi menyusui dini, kemudian pemberian ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI saja selama 6 bulan pertama tanpa pemberian makanan yang lain, dan kemudian MPASI atau makanan pendamping air susu ibu, di mana di sini yang terpenting adalah memperbaiki kuantitas dan kualitas daripada pemberian MPASI kepada bayi ya, mulai dari umur 6 bulan sampai dengan 24 bulan bersama dengan ASI eksklusif. Dan yang terpenting dalam 1000 hari pertama kehidupan adalah ini adalah terkait dengan untuk pencegahan penyakit-penyakit infeksi, yaitu pemberian imunisasi dasar lengkap, baik itu imunisasi dasar dan kemudian imunisasi lanjutan, di mana saya kira kita mungkin sering mendengar pemberian imunisasi itu terutama di pusat pelayanan kesehatan, posyandu maupun puskesmas seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan STBM, ini terkait dengan lingkungan. STBM adalah pendekatan untuk memperbaiki kesehatan lingkungan. Kalau kita lihat tadi di Gancat, di grafik bahwasanya salah satu penyebab langsung itu masalah infeksi, dan infeksi atau kesehatan penyakit-penyakit infeksi yang ini dipengaruhi oleh masalah lingkungan. Jadi di dalam STBM ini ada terkait dengan stop buang air besar sembarangan, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan juga pengamanan limbah cair rumah tangga. Dan kemudian yang ketiga itu adalah penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Ini tentu saja sangat penting. Kalau tadi Bu Devi menjelaskan bahwasanya salah satu hal penting itu adalah terkait penyediaan data. Nah, kita bisa memantau pertumbuhan perkembangan anak itu adalah dengan melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, yang kalau di masyarakat itu saya kira kita semua familiar dengan kegiatan posyandu, kemudian kegiatan di puskesmas, yang salah satunya adalah melakukan penimbangan berat badan. Nah, di sini juga ada terkait dengan stimulasi, deteksi, dan kemudian intervensi dini tumbuh kembang. Karena kita berbicara tentang stunting bukan cuma terkait dengan pertumbuhan fisiknya, tapi juga terkait dengan perkembangannya. Perkembangan kemampuan gerak, bicara bahasa, kemudian sosialisasi dan juga kemandirian. Nah, kita juga mengetahui bahwasanya berdasarkan Perpres 72 tahun 2021 ya, komitmen pemerintah saya kira sangat kuat terkait dengan percepatan pencegahan anak kerdil atau stunting ya. Ada 5 pilar pencegahan stunting. Komitmen dan visi pimpinan nasional dan daerah, kemudian kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, kemudian konvergensi, koordinasi, konsolidasi, program pusat, daerah, dan desa, kemudian ada ketahanan pangan dan gizi, dan pemantauan dan evaluasi. Saya kira diskusi kita hari ini menyasar di pilar ketiga ya, terkait dengan konvergensi, koordinasi, konsolidasi, program pusat, daerah, dan desa. Nah, bagaimana peran stakeholder atau pemangku kepentingan
Nah, karena masalah gizi, terutama masalah stunting ini terkait dengan fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan, yang juga sangat penting untuk diperhatikan bahwa peran pemangku kepentingan ini adalah kita bisa melihat bahwasanya peran-peran dari mana saja pemerintah daerah misalnya sebagai inisiator, fasilitator, dan kemudian motivator. Ini kalau kita lihat di Indonesia, ini peran-peran daripada stakeholder OPD ya, OPD provinsi maupun daerah di sini adalah perannya sangat penting. Kemudian mitra pembangunan ya di sini perannya memperkuat kolaborasi, kemudian dunia usaha terkait dengan pengembangan produk. Jadi misalnya produk kalau pada anak pada anak balita pemberian PMT untuk pengembangan produk. Kemudian organisasi kemasyarakatan, analisa kebijakan, serta pelaksana pada tingkat masyarakat. Kemudian jaringan internasional, memperluas dan mengembangkan kegiatan. Dan kemudian organisasi profesi dan akademisi. Ini tentu saja sebagai think tank untuk memberikan masukan kepada pengambil keputusan dan seterusnya. Nah, stakeholder ini bekerja bersama-sama tentu saja dalam rangka sama-sama untuk bergerak terkait pada fokus 1000 hari pertama kehidupan ini. Nah, ini contoh saja yang dilakukan proses konvergensi gizi spesifik dan juga sensitif yang dilakukan di desa. Jadi yang spesifik tadi yang ada kaitannya dengan langsung berkaitan dengan kesehatan dan sensitif yang di luar faktor kesehatan. Jadi contoh misalnya dari dana BOK di Kemkes terkait dengan intervensi spesifik dan pemberian PMT, kemudian BKKBN, saya kira ini cuma salah satu dari sekian banyak ya yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Debi, Kampung KB, kemudian dana PKH dari Kemsos terkait dengan program Keluarga Harapan, kemudian dari Kemenak itu program Catin, kemudian usaha UKM, dari dana desa, dari Kemendes itu bantuan kegiatan posyandu sebagai UKM di masyarakat, kemudian dari perikanan ini kampanye makan ikan dengan memberikan dana bibit ikan, kemudian ada dana Kementerian Pertanian ini kawasan rumah pangan lestari, kemudian dari PUPR, Bedah Rumah, Pamsinas, STBM, kemudian CSR, perusahaan ini dengan bantuan PMT atau pemberian makanan tambahan, organisasi masyarakat itu kampanye edukasi. Nah, jadi ini terutama dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga ya, yang fokus pada pola asuh balita dan juga ibu hamil dan menyusui. Nah, terakhir ini ada beberapa pengalaman beberapa negara untuk penanganan stunting. Jadi saya kira memang kita di Indonesia sudah melakukan semua sudah bergerak bersama sesuai dengan arahan dari Perpres ya untuk mencapai Stranas. Nah, hanya memang kita masih perlu effort yang lebih banyak ya untuk lebih menurunkan angka stunting kita. Nah, ini pengalaman beberapa negara mungkin kita bisa lihat contoh di Peru yang saya kira Indonesia sering benchmark ke sini ya untuk sebagai contoh Peru yang pertama itu adalah terjadi penurunan 4,25% ya per tahun untuk stuntingnya. Apa yang dilakukan di Peru itu fokus pada keluarga miskin, kemudian memberikan insentif finansial pada ibu untuk memeriksakan tumbuh kembang ke fasilitas kesehatan, kemudian juga menjamin kesejahteraan ibu dan anak mengakses sanitasi yang bersih melalui program WASH ya atau Water Sanitation and Hygiene. Kemudian juga di Bolivia ada penurunan 2,5% per tahun, juga sama fokus kepada ibu di sini terutama kampanye untuk memberikan ASI eksklusif secara rutin, kemudian memberikan makan pendamping ASI, memperkuat juga program WASH, kemudian dari sektor pertanian yaitu pertanian keluarga untuk memenuhi kebutuhan sayuran dan protein keluarga. Dan ada juga contoh dari Korea Utara, ini penurunannya memang cuma 1,78%. Indonesia lebih tinggi, hanya memang kalau di Korea Utara itu dia startingnya cuma sekitar 19, sekian persen. Nah, apa yang dilakukan? Konsumsi protein hewani 1 telur per hari, kemudian pemberian vitamin A, obat cacing, dan bubuk vitamin taburia. Saya kira sekarang beberapa
stakeholder ini terkait dengan pemberian telur ini sudah mulai digalakan. Dan kalau kita lihat sebenarnya upaya-upaya ini Indonesia juga kurang lebih melakukan hal yang sama. Hanya memang mungkin masih ada beberapa yang perlu diimprove dan juga perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan konvergensi masih perlu diperkuat. Karena saya yakin masing-masing sektor, masing-masing lintas ini melakukan semua kegiatan untuk penurunan stunting. Terakhir, jadi terkait dengan kesimpulan yang kami sampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang 10 hari pertama kehidupan, ini memang relatif pendek ya, tapi menentukan kualitas manusia transgenerasi. Kemudian terkait dengan penanggulangan stunting, intervensi spesifik itu yang ada kaitannya dengan kesehatan kedokteran hanya menyumbang sekitar 30%, sedangkan di luar kesehatan itu menyumbang sekitar 70%. Dan yang terakhir, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan di beberapa negara bahwa kerjasama dan juga koordinasi lintas sektor, multisektor itu sangat penting sehingga memang perlu dimaksimalkan dalam rangka kita penurunan stunting baik di Sulsel maupun di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Nunu. Terima kasih banyak. Semoga memberikan banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Helty atas pemaparan materinya tadi yang luar biasa, yang juga mengaitkan tolak ukur dari beberapa negara yang mungkin sudah diterapkan di Indonesia, terutama tadi yang satu telur ya Bu ya, yang sudah sejak tahun lalu ini sudah diterapkan. Kita sudah mendengar satu telur satu hari, one day one egg, yang seperti itu untuk pencegahan stunting juga. Baik, sudah banyak sekali sahabat publik yang ternyata penasaran dan sudah bertanya melalui kolom chat. Bapak Ibu, mungkin saya akan bacakan sebelum nanti kita akan lanjut di sesi diskusi yang lebih menarik lagi. Di sini sudah banyak pertanyaan. Yang pertama saya akan bacakan dari ada Pak Andi Yani. Di sini yang bertanya terkait khusus untuk Arsal. Menarik sekali materi dari Karsal soal peran remaja dalam menanggulangi stunting di Sulawesi Selatan. Jika berkenan untuk sharing pengalaman dan pendapat Karsal dalam mengurangi angka pernikahan dini yang juga berkontribusi pada stunting. Nah, ini kita mau dengar suara dari remaja, bagaimana menangani pernikahan dini yang sangat lumayan tinggi juga di Sulawesi Selatan dan sudah menjadi pembicaraan akhir-akhir ini, pernikahan dini yang menyebabkan angka stunting juga. Mungkin langsung saja silakan Kak Arsal. Baik, terima kasih banyak Kak Nunu dan Pak Ahmad Yani yang sudah bertanya kepada saya sebagai perwakilan remaja. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, perlu diketahui bersama bahwa salah satu fokus genre adalah bagaimana pendewasaan usia perkawinan itu bisa tersebar di seluruh masyarakat, khususnya teman-teman remaja. Jadi di genre itu dinamakan dengan PUP, pendewasaan usia perkawinan. Kemudian di genre ada juga yang namanya 4 substansi genre. Dan salah satunya adalah penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi kami mengintervensi melalui 4 substansi genre ini dan salah satunya adalah itu penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Dan salah satunya isunya ada dalam adalah bagaimana 10 dimensi kesiapan berkeluarga bagi kita semua, bagaimana 5 transisi kehidupan remaja bisa dijalankan, bagaimana misal terkait juga dengan poin pertama di Bangga Kencana yaitu 8 fungsi keluarga. Di situ kita semua mengajarkan bagaimana sebenarnya perkawinan usia anak atau pernikahan dini ini tidak seharusnya untuk dilakukan. Kalaupun dalam keadaan terpaksa, setidaknya kehamilannya yang ditunda terlebih dahulu. Karena otomatis stunting ini berawal dari kehamilan yang tidak direncanakan atau kehamilan yang beresiko atau kehamilan di luar nikah. Dan tentu kami sebagai generasi berencana atau teman-teman pikir remaja menganggap bahwa apa yang kami lakukan, misal saja intervensi atau KIE mengenai dengan 4 substansi genre ini akan sangat berhasil ketika didukung oleh semua stakeholder, didukung oleh pemerintah, didukung oleh remajanya itu sendiri, didukung oleh masyarakat, didukung oleh seluruh LSM, NGO dan sebagainya. Kami akan merasa bahwa ternyata kegiatan yang kami laksanakan itu berhasil dan bagaimana bisa mengintervensi teman-teman remaja secara langsung. Apalagi kami menganggap bahwa kehadiran remaja sebagai salah satu pendorong, salah satu pemegang peranan penting sebagai
apa ya nanti pelanjut tongkat estafet kepemimpinan untuk generasi yang ada sekarang, tentunya kami menganggap bahwa ketika teman-teman tidak dibekali terlebih dahulu dengan komunikasi, informasi dan edukasi tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja ini, tentu sekali lagi kita tidak usah berharap lagi lebih terhadap bagaimana generasi bangsa yang akan datang. Dan kita juga lebih banyak berfokus terhadap bagaimana penyebarluasan undang-undang tentang kekerasan seksual di tahun 2022, bagaimana ternyata undang-undang nomor 1 ternyata telah diganti menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019, ternyata usia minimal perkawinan adalah 19 tahun, bagaimana kita menyebarkan bahwa ternyata usia ideal menikah menurut BKKBN adalah 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Bagaimana penyebaran informasi bahwa ternyata pemerintah Indonesia melalui BKKBN punya yang namanya aplikasi LC-Mil, elektronik siap nikah dan siap hamil. Tentu ini adalah hal-hal kecil yang harus kami lakukan untuk mengintervensi teman-teman remaja. Mungkin hal-hal besar yang telah dilakukan oleh pemerintah dan sudah dijelaskan oleh Ibu Debbie dan Ibu Healthy tadi sudah menunjukkan bahwa pemerintah sudah bekerja keras untuk menurunkan angka atau prevalensi stunting yang ada di Indonesia. Tapi kami juga sebagai seorang remaja tidak mau ketinggalan. Kami sebagai seorang remaja tidak mau berhenti sampai di sini karena kami yakin ketika pemerintah sudah mengeluarkan anggaran sebanyak mungkin, ketika Pak Jokowi sudah mengumumkan bagaimana besarnya anggaran untuk penurunan angka stunting di Indonesia, kami menganggap bahwa itu juga adalah salah satu tugas kami. Jangan sampai pemerintah terlalu kelelahan sementara kami yang menjadi target utamanya malah berdiam diri dan tidak melaksanakan apapun. Jadi kami menganggap tugas kami sebagai anak pikir remaja, anak forum gender, forum anak dan sebagainya yang bertugas terhadap penurunan angka stunting ini juga bisa bekerja sama dengan pemerintah. Karena pemerintah tanpa remaja sebagai target utamanya, otomatis pemerintah tidak akan pernah berhasil. Sebanyak apapun anggaran yang digelontorkan, sebanyak apapun uang yang dibagikan, telur yang dibagikan, tablet tambah darah. Kalau misal saja contoh kecil tablet tambah darah. Kalau misal tablet tambah darah ini dibagikan kepada anak sekolah, kalau di daerah saya di Kabupaten Tua itu sudah dibagikan 1 minggu 1 kali, itu ada program makan bersama, itu programnya Pak Gubernur, untuk makan bersama sekaligus mengkonsumsi tablet tambah darah di setiap minggunya. Nah, kalau remaja tidak mendukung akan hal ini, pasti remaja misal akan buang tablet tambah darahnya. Apalagi sekarang ternyata banyak kasus yang ternyata tablet tambah darah itu tidak dikonsumsi, malah disembunyikan dan sebagainya, dengan alasan tidak enak, dengan alasan misal, oh saya sudah minum Bu tadi, dan sebagainya, padahal mereka berbohong dan sebagainya. Jadi memang sangat penting peran remaja ini dalam mensukseskan semua program pemerintah, apalagi terkait dengan penurunan angka stunting ini, Kak Nunu. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita bisa mengatakan bahwa edukasi dari remaja ke remaja gitu ya Kak Arsalia, yang lebih dekat dengan teman sebaya yang bisa memberikan edukasi terkait tadi penyiapan usia pernikahan, kemudian ada substansi genre dan melewati transisi remaja, dan juga memberikan edukasi usia ideal untuk menikah menurut BKKBN itu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan tadi disampaikan Kak Arsal, nah kenapa 21, kenapa 25, mungkin karena ada dari faktor-faktor kesehatan yang harus terpenuhi dulu sebelum menikah. Nah, ketika belum mencapai usia itu akan menyebabkan atau akan melahirkan anak stunting, seperti itu ya Kak Arsal. Baik, terima kasih Kak Arsal atas jawabannya. Iya, semoga menjawab pertanyaan Pak Andi Yani di kolom chat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semakin banyak ini pertanyaan, sepertinya sahabat publik sudah semakin tertarik dengan isu stunting ini. Ada pertanyaan dari Kak Kafrawi untuk Ibu Healthy. Nah, ini adakah dampak bagi bayi yang tidak diberikan imunisasi? Sebagian orang masih ada yang meragu soal imunisasi. Mohon pencerahannya. Nah, ini juga kasus yang sering kita dengarkan, ada banyak orang tua yang menyepelekan terkait pemberian ASI eksklusif selama 2 tahun. Nah, ini bagaimana? Mungkin bisa nanti dijawab juga oleh Bu Debbie selaku perwakilan BKKBN terkait isu ini yang mungkin sering bertemu langsung juga dengan pada saat pendampingan kepada ibu yang memiliki bayi di bawah 3 tahun seperti itu. Silahkan Ibu Healthy.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira ini sangat menarik. Yang pertama, ada dua ya, Mbak Nunu ya pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait dengan imunisasi. Jadi kalau kita berbicara tentang imunisasi, ini imunisasi kan sebenarnya program pemerintah ya. Ada yang disebut dengan imunisasi dasar lengkap yang itu diberikan kepada anak berusia 1 tahun pertama. Nah, dari sisi pandangan kesehatan, jadi kita lihat bahwa imunisasi yang diberikan tuh sejak umur 0 bulan, 1 bulan, ada yang disebut dengan imunisasi BCG ya, DPT, polio. Contoh kalau kita berbicara imunisasi BCG kan ini adalah imunisasi sebenarnya untuk mencegah penyakit infeksi atau biasa disebut dengan penyakit tuberkulosis. Nah, apa kaitannya dengan status gizi? Nah, seperti tadi yang saya perlihatkan ke apa, gambar tadi ya, penyebab status gizi pada anak balita itu salah satu penyebab langsungnya itu adalah penyakit infeksi. Nah, jadi kalau pertanyaannya apa kaitannya, penyakit, infeksi, atau tidak melakukan imunisasi dengan status gizi, tentu saja ini berkaitan langsung. Kita bisa membayangkan bahwa jadi pemberian imunisasi itu kan pemberian kekebalan ya, bukan berarti dengan dikasih imunisasi sudah pasti tidak ya, tetapi dengan, memberikan imunisasi itu adalah untuk mencegah atau mengurangi resiko anak untuk terpapar penyakit infeksi. Dalam hal ini saya berikan contoh tadi terkait dengan TB. Nah, kenapa kalau anak yang tidak diberikan imunisasi maka akan punya risiko atau punya peluang lebih besar untuk mengalami atau untuk bisa menderita penyakit TBC ya, karena kita tahu ya di lingkungan ini kita tidak tahu ya di mana ini ada virus TB ya, tapi dengan cara kita memprotek, memberikan imunisasi itu setidaknya memberikan kekebalan. Nah, kalau anak yang sudah sering terkena infeksi, misalnya infeksi apa saja, bukan cuma TB, diare, dan seterusnya. Nah, ini kan akan mempengaruhi pada anak ini menjadi asupan makannya menjadi terganggu, kemudian metabolisme dalam tubuh juga terganggu. Nah, inilah yang bisa menyebabkan timbulnya masalah gizi ya, kurang gizi yang juga bisa mengarah kepada stunting. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan ASI eksklusif. Jadi definisi ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa diberikan makanan lain ya dari anak lahir sampai dengan usia 6 bulan. Ya, kecuali kalau anak sakit misalnya diberikan vitamin dan seterusnya. Nah, dengan pemberian ASI eksklusif sebenarnya ini sudah mencukupi apa yang dibutuhkan oleh bayi ya, dan itu sudah sesuai dengan pencernaan bayi untuk mencerna ASI ya, dan itu sudah berdasarkan kebutuhan sudah cukup untuk bayi, jadi tidak perlu yang lain. Nah, tetapi mungkin ada pertanyaan di masyarakat, tapi gimana Bu, biasanya kalau anak yang dikasih ASI itu dia dikasih ASI tapi cepat sekali bangun. Nah, terus kalau dikasih, mohon maaf, dikasih sufor bisa tidurnya 3 sampai 4 jam. Nah, mungkin kalau ibu-ibu, oh ya saya lebih pilih deh 3, 4 jam mungkin bisa, ngerumpi selama itu. Tetapi ingat, yang pertama adalah sebenarnya kita secara tidak sadar menyiksa bayi. Memang anak menjadi tidur lebih lama, tetapi pencernaannya bekerja lebih keras untuk, mencerna susu formula ya. Nah, sedangkan kalau ASI memang anak diberikan dari terakhir tuh 2 jam maksimal itu kalau dia tidur dia akan bangun lagi. Kenapa? Karena itu sudah tercerna dengan baik dan itu sudah sesuai dengan pencernaan bayi. Sehingga memang beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang juga dibandingkan dengan ASI, diberikan ASI saja atau sudah diberikan sufor, prevalensi mengalami diare lebih tinggi. Ya, jadi seperti itu. Ya, ada gangguan di pencernaan. Mungkin demikian, semoga menjawab pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Helti atas jawabannya dan semoga menjawab pertanyaan Kak Kavrawi tadi terkait bagaimana pentingnya pemberian imunisasi dan apa dampaknya. Nah, tadi ternyata pemberian ASI itu untuk membantu kekebalan juga untuk mencegah infeksi pada bayi dan ketika mungkin tidak diberikan ASI akan memicu banyak penyakit seperti tadi diare dan mungkin lain sebagainya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Helti. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari ada dari Kak Kavrawi juga untuk Bu Debi ternyata yang mempertanyakan terkait pernikahan dini yang banyak terjadi bagi anak
sekolah di usia remaja. Nah, pencegahan seperti apa yang bisa dikolaborasikan antara sekolah dan BKKBN, dan model penyuluhan efektif apa yang mungkin pernah dilakukan BKKBN seperti itu, Bu? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Debi, pertanyaan dari Kak Kafrali. Silakan Ibu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus sekali terkait dengan pernikahan dini. Untuk Sulawesi Selatan sebenarnya dari 10 provinsi ya berdasarkan data itu perkawinan usia 7 sampai 15, Sulawesi Selatan itu masuk urutan ke-9 dengan angka persentasenya 8,48. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh BKKBN untuk mencegah jangan sampai terjadinya yang namanya pernikahan dini? BKKBN punya yang namanya genre. Tadi sudah ada salah satu anak genre kami yang sudah menyampaikan juga. Jadi kami mencoba mengkolaborasikan beberapa kegiatan. Salah satunya juga kami coba kerjasama dengan sekolah. Nah, untuk Sulawesi Selatan sendiri itu sudah ada sekitar 1.043 pusat informasi konseling remaja. Nah, PIK remaja ini itu adalah salah satu wadah di mana kita mengaktifkan, memberdayakan remaja-remaja di dalam wadah ini sehingga mereka lebih fokus bagaimana membangun kompetensinya mereka, kemampuan mereka. Jadi tidak gampang masuk dalam pergaulan-pergaulan yang salah. Nah, dari jumlah yang banyak ini ya pusat informasi konseling remaja itu tingkat kabupaten kota ya, dan ada juga sekarang kami lagi bikin itu yang namanya duta genre tingkat desa kelurahan. Kalau yang kemarin kan tingkat duta genre itu tingkat kabupaten kota. Nah, sekarang kami lebih masuk lagi, lebih perkecil lagi. Jadi mencoba untuk lebih mendekatkan program ini langsung ke remaja. Karena kalau dengan wadah kabupaten kota mungkin agak lebih luas, tidak bisa semua remaja bisa kita cover. Nah, satu kegiatan yang kita lakukan yaitu duta remaja yang ada di desa kelurahan. 24 kabupaten kota ini rata-rata semua sudah pada terbentuk. Jadi harapan kami dari lewat adik-adik duta genre ini, mereka bisa menjadi penyambung informasi dari kami yang ada di provinsi, kabupaten, sampai ke remaja yang tingkat paling bawah. Jadi desa kelurahan yang susah dijangkau, itu bisa terjangkau dengan informasi yang sangat tepat. Karena rata-rata angka pernikahan dini itu, salah satunya itu yang paling tinggi itu di daerah-daerah yang susah dijangkau informasi. Nah, mungkin itu yang sudah dilakukan oleh BKKBN, dan model penyuluhan yang kami lakukan itu dari remaja oleh remaja untuk remaja. Jadi penyuluhan untuk remaja itu adalah dari adik-adik remaja ini sendiri. Mereka kita bekali dengan informasi, dengan metode dan media-media yang lebih menarik buat anak-anak remaja. Karena kalau kita pakai metode media yang tidak terlalu menarik, itu agak susah untuk kita menjangkau remaja. Jadi media-media, metode-metode penyuluhan kami buat secara lebih atraktif lagi, menggunakan media-media yang banyak digunakan oleh anak-anak remaja. Jadi BKKB itu sudah cukup banyak melakukan berbagai cara dari untuk menjangkau anak-anak remaja. Dan satu juga informasi buat ya semua bahwa yang kami lakukan ini itu semua sebagian itu idenya daripada adik-adik remaja. Karena kan ya lebih tahu remaja ya mereka sendiri. Jadi BKKBN mengambil inovasi ide-ide brilian dari adik-adik remaja ini. Nah, itu yang kita olah, kita modifikasi menjadi satu model penyuluhan yang menarik. Seperti itu kali ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Akan Mbak Nunu. Baik, terima kasih Bu Dewi atas jawabannya, luar biasa. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa BKKBN ini bekerja sama dengan remaja, yang mana ada forum genre dan juga PIK-R, yang mana sekarang juga sudah ada digagas duta genre tingkat desa dan kelurahan untuk menyampaikan informasi-informasi dari BKKBN ke remaja yang ada di sekitarnya, seperti itu. Baik, masih ada pertanyaan, masih banyak. Kita lanjut lagi. Ada dari Pak Andiani, kembali kita membahas terkait yang disampaikan tadi Bu Helty, yang mengatakan bahwa ada 70% prevalensi stunting dari non kesehatan dan menyangkut tentang perubahan iklim. Nah, ini salah satu isu yang menarik untuk kita diskusikan, yang mungkin Bu Helty akan menyampaikan lebih lanjut terkait kasus ini, dan kebijakan apa yang bisa dilakukan pada level nasional dan lokal untuk merespon isu ini, Ibu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Helty. Silakan Ibu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Andiani untuk pertanyaannya yang sangat menarik ya. Jadi ini memang kalau kita berbicara tadi ada memang faktor di luar non kesehatan ya, di luar kesehatan terkait dengan timbulnya masalah gizi. Salah satunya itu adalah dari soal perubahan iklim ya atau climate change. Jadi ini mungkin lebih tepat kalau teman-teman yang terkait dengan climate change ya yang jawab, tapi saya akan sedikit mengaitkan saja dengan kesehatan. Jadi kan kalau kita berbicara dengan perubahan iklim ini kan ada kaitannya bahwa lingkungan kita sudah tercemar ya. Jadi idealnya kan sebenarnya kita menghirup udara oksigen ya O2 itu yang bersih lah ya. Kalau kita katakan seperti itu ya, tidak tercemar oleh gas-gas emisi lain yang berbahaya. Tapi kan kenyataannya kalau kita lihat ya bukan mungkin cuma di Indonesia ya, di seluruh dunia ini menjadi isu penting. Nah, isu kita sudah sering dengar dengan perubahan iklim atau juga climate change. Saya cuma mengaitkan, nah, apa kaitannya kalau terkait dengan masalah kesehatan masyarakat? Climate change ini salah satu dampak yang bisa muncul itu adalah munculnya salah satu penyakit, misalnya kalau kita sering dengar demam berdarah ya atau DBD. Nah, demam berdarah ini kan sebenarnya salah satu penyakit infeksi ya, yang juga kalau kita lihat kita kaitkan dengan masalah gizi ini bisa berdampak pada status gizi ya, jadi seperti itu. Nah, kalau pertanyaan terkait apa yang bisa dilakukan pada level nasional, saya kira mungkin ini cuma dari sependek pengetahuan saya ya. Jadi saya kira beberapa stakeholder, beberapa OPD sudah melakukan hal ini. Ini terutama misalnya kalau kita lihat dari Kementerian Kehutanan ya, yang misalnya tugasnya untuk terkait dengan bagaimana mengatasi pencemaran lingkungan dengan penghijauan dan seterusnya, saya kira seperti itu. Dan juga kalau kita membaca misalnya terkait dengan keuangan ya, ada climate change, fiskal kayak gitu ya untuk penanganan perubahan iklim seperti itu. Tetapi jadi kalau dikaitkan kembali lagi Pak Andiani, kalau dikaitkan jadi seperti itu ya, adanya perubahan iklim ini itu berkontribusi terhadap masalah kesehatan masyarakat, terutama timbulnya masalah penyakit infeksi seperti itu tadi. Dan penanganannya tentu saja saya yakin stakeholder yang terkait dengan ini sudah bekerja ya untuk menangani masalah ini. Mungkin demikian Pak Andiani, semoga menjawab pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Helti atas jawabannya dan semoga menjawab pertanyaan Pak Yani terkait tadi perubahan iklim yang juga ternyata berpengaruh terkait kesehatan ataupun berpengaruh terhadap stunting seperti itu. Masih ada pertanyaan dari sahabat publik, ada Kak Muhsyarif yang bertanya untuk Kak Arsal sebagai perwakilan remaja kembali lagi yang mempertanyakan bagaimana pendapat Kak Arsal soal pentingnya pendidikan seks di kalangan remaja yang diharapkan dapat menghindari pernikahan dini. Apakah sebaiknya jadi kurikulum atau bagaimana baiknya? Nah, ini bisa mungkin langsung dijawab oleh Kak Arsal bagaimana yang dilakukan selama ini. Silahkan Kak. Baik Kak Nunut, terima kasih banyak atas pertanyaannya lagi. Wah, luar biasa ternyata diskusi hari ini. Dan saya merasa sebagai seorang perwakilan remaja merasa sangat dilibatkan dalam kesempatan kali ini. Dan saya menganggap dan teman-teman genre, teman-teman PIK remaja setuju dengan Ibu Debbie bahwa BKKBN sudah menyiapkan pola penyuluhan yaitu dari, untuk, dan oleh remaja, Bapak Ibu sekalian. Jadi teman-teman genre kalau berbicara tentang kesehatan seksual, kekerasan seksual, berbicara tentang kesehatan reproduksi, sekali lagi genre punya yang namanya 4 pembahasan utama atau 4 substansi genre, dan salah satunya adalah membahas tentang kesehatan reproduksi. Bagaimana genre membahas bagaimana ternyata organ reproduksi itu harus dijaga, bagaimana 12 hak kesehatan seksual pada remaja, bagaimana ternyata sampai organ-organ, sampai fungsi-fungsinya pun akan disampaikan oleh genre pada saat melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi. Dan kami merasa bahwa ini akan sangat penting adanya. Kenapa? Karena dengan hal terdasar seperti mengetahui adanya kesehatan reproduksi dan menganggap bahwa adanya
bahwa kesehatan reproduksi ini bukan menjadi suatu hal tabu di Indonesia, maka secara tidak langsung kita akan mengintervensi bahwa ternyata penting untuk mengetahui hal ini, dan ini juga pasti akan membantu penurunan angka stunting tersebut. Kenapa? Karena pasti mereka menganggap bahwa ternyata kesehatan reproduksi harus dijaga. Maka dari itu BKKBN menyarankan untuk menikah di usia ideal, karena ini terkait dengan masalah finansial, apalagi dengan masalah kesehatan reproduksi, khususnya teman-teman di remaja putri. Jadi kami sangat akan sering dan sudah sering memberikan informasi, memberikan KIM, memberikan penyuluhan, bahkan kami juga bergerak di sosial media kami, di Instagram kami, di TikTok kami, bagaimana caranya agar remaja-remaja tahu bahwa oh ternyata menjaga kesehatan reproduksi itu tidak tabu di Indonesia. Oh ternyata kekerasan seksual itu harus dihindari. Oh ternyata dengan adanya undang-undang tentang kekerasan seksual, ternyata perkawinan usia anak itu sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena ternyata sudah masuk di hukum pidana. Ternyata ada sanksi yang menjerat untuk ayah ibu yang menikahkan anaknya di usia anak, seperti itu. Jadi itu cara kami untuk bagaimana supaya kekerasan seksual ini tidak terjadi di Indonesia, khususnya teman-teman remaja itu sendiri, dan terkhusus lagi di Provinsi Sulawesi Selatan, Kak Nuno. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Arsal atas jawabannya, menarik sekali dari sisi remaja. Tadi sudah dilakukan edukasi baik secara langsung maupun menggunakan media sosial ya Kak Arsal untuk pendidikan seks itu sendiri, dan bagaimana dampak ketika remaja melakukan nikah dini, apa saja yang akan didapatkan ketika nikah sebelum usia ideal seperti itu, dan tentu berpengaruh pada kesehatan reproduksinya. Baik, terima kasih Kak Arsal. Selanjutnya masih ada dari Kak Andra Andi Rahmat, kembali lagi untuk Kak Arsal dari remaja, perwakilan remaja. Kita Kak Andra mempertanyakan terkait yang mungkin lupa dibahas adalah remaja yang disasar tidak tergolong rentan nih Kak Arsal. Nah, sementara remaja yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah memiliki konteks dan situasi yang berbeda. Bagaimana Kak Arsal merefleksi hal ini? Apakah ada pendekatan regulatory framework di level kabupaten yang justru penting untuk didorong? Nah, mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Arsal kembali terkait pertanyaan dari Kak Andra ini. Silakan Kak Arsal. Oke Kak Nuno, terima kasih banyak atas pertanyaannya dari saudara Andi Rahmat tentang bagaimana penyasaran genre ini terhadap teman-teman yang ada di golongan rentan. Misal saja tadi membahas tentang remaja yang berada di latar belakang keluarga dengan ekonomi rendah dan memiliki konteks dan situasi yang berbeda. Bagaimana teman-teman genre bisa merefleksi hal ini? Apakah pendekatan regulatory framework di level kabupaten yang justru penting untuk didorong? Sebenarnya tidak hanya di level kabupaten kota nih yang bagus untuk didorong. Sekali lagi bahwa BKKBN sekarang sudah ada yang namanya duta genre kabupaten, duta genre desa dan kelurahan, dan ini adalah salah satu cara mengintervensi bagaimana keadaan, bagaimana suatu kondisi di kaum rentan. Apalagi mungkin kita bisa saksikan dan mungkin kita punya data bahwa ternyata rata-rata keluarga yang berada di kawasan yang susah untuk dijangkau, rata-rata itu punya tingkat pendidikan atau taraf pendidikan yang rendah, dan sudah secara otomatis ekonomi juga bakal rendah otomatis. Ini yang dinamakan dengan kondisi yang rentan. Begitupun kondisi rentan yang lain, misal saja dengan teman-teman disabilitas. Genre akan sangat sering dan sudah sangat sering untuk menyasar teman-teman disabilitas. Jadi teman-teman disabilitas juga kami anggap penting di sini. Kenapa? Karena mereka juga adalah remaja, mereka juga butuh hak, mereka juga punya hak yang harus kita wujudkan sama-sama. Hak remaja itu tidak hanya mendasar pada teman-teman remaja yang normal, tapi juga akan bergerak pada teman-teman remaja yang rentan. Remaja rentan misal saja anak yang terlabelisasi negatif, dengan anak dengan keluarga, keadaan ekonomi keluarga yang rendah misal, anak disabilitas misal, atau anak jalanan misal, itu yang kami sasar juga utamanya. Kami juga bekerja sama dengan Komunitas Peduli Anak Jalanan, kami bekerja sama dengan teman-teman PKH Universitas Negeri Makassar, dengan Forum Anak Sulawesi Selatan, ini untuk mendukung bagaimana kondisi rentan dari teman-teman yang ada, teman-teman remaja yang ada di Sulawesi Selatan. Kami tidak ingin kami bergerak untuk teman-teman remaja yang normal saja, tapi kami ingin bergerak di remaja rentan supaya mereka menganggap bahwa ternyata kehadiran mereka di
Sulawesi Selatan di tempat ini juga dianggap oleh teman-teman remaja yang lain. Seperti itu Kak Nono. Baik, terima kasih banyak Kak Arsal atas penjelasannya. Jadi tadi dijelaskan bahwa melalui program Duta Genre tingkat desa dan kelurahan dan juga ternyata sudah menyasar teman-teman disabilitas dengan bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk memberikan edukasi bukan hanya kepada remaja-remaja yang dalam ya istilah normal, tapi teman-teman remaja juga ternyata sudah menyasar teman-teman disabilitas untuk memberikan edukasi terkait mungkin tadi pernikahan dini, Kespro, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Kak Arsal. Nah, kita lihat, oke, sudah tidak ada pertanyaan. Nah, tadi kita sudah membahas banyak terkait pengertian stunting, upaya, strategi, benchmark dari negara lain, tapi kita belum membahas nih terkait apa sih tantangan atau hambatan yang dialami baik dari BKKBN maupun tadi Kak Arsal ataupun dari Bu Helti ketika melakukan sosialisasi terkait stunting atau hambatan atau tantangan pada saat memberikan edukasi dan kenapa bisa stunting ini penurunannya itu sangat kurang dan susah untuk mencapai angka 14% seperti itu. Mungkin bisa disampaikan apa hambatan dan tantangan yang dialami hingga saat ini. Boleh mungkin pertama kita dengar dari Ibu Debbie. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Nunu untuk kesempatannya. Tantangan yang kami hadapi saat ini sebenarnya itu adalah masih banyak yang belum paham tentang apa itu stunting. Masih banyak yang memiliki persepsi bahwa stunting itu hanyalah kondisi pendek. Jadi kami mencoba bukan hanya di masyarakat juga, tapi dari unsur pemerintah juga, unsur pemerintah daerah juga masih ada yang kurang paham. Tapi kami mencoba untuk memahaminya dengan terus melakukan advokasi, melakukan sosialisasi sampai ke yang paling rendah dengan cara-cara yang lebih mudah. Tapi tantangan ini buat kami tidak membuat kami menjadi pesimis, tapi membuat kami lebih optimis lagi. Kita harus membuat satu model lagi bagaimana cara sehingga perubahan pola persepsi ini menjadi sangat penting karena kalau bukan kita yang memulai siapa lagi, apalagi tinggal 1 tahun lagi waktunya untuk sampai 14% dari angka 27,2% ini memang butuh perjuangan yang cukup berat dari kami dan kami mohon dukungannya semua sehingga ini bisa kami capai di tahun depan. Mungkin itu tantangannya kami. Makasih Mbak Nunu. Kami kembalikan. Baik, terima kasih Bu. Semoga nanti banyak inovasi ataupun upaya yang lebih menarik lagi sehingga masyarakat luar bisa lebih paham dan aware terkait stunting ini Bu ya. Siap. Baik, mungkin kita dengar dulu dari Bu Helti sebelum kita ke sisi remaja nih, hambatan apa yang dialami oleh Kak Arsal. Jadi kita dengar dulu dari Ibu Helti terkait hambatan atau tantangan yang dialami sejauh ini. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita berbicara stunting multifaktorial ya, banyak faktor yang mempengaruhi di dalamnya ya, sehingga kalau kita berbicara terkait dengan penanganan tentu saja harus multi effort gitu ya, multi usaha yang dilakukan yang tentu saja itu melibatkan banyak orang. Artinya adalah bahwa kalau kita berbicara stunting itu adalah bukan cuma masalah kesehatan, tapi di luar kesehatan juga seperti itu. Yang berarti yang punya tanggung jawab ini sebenarnya adalah seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Hanya memang karena pelaksanaannya secara kelembagaan itu kan ada masing-masing ya, ada sektor-sektor dan seterusnya. Nah, mungkin kalau dari kacamata saya sendiri melihat bahwasanya yang menjadi tantangan adalah mungkin masih belum masih belum maksimal atau juga masih perlu ditingkatkan terkait dengan kerjasama lintas sektoral. Sekarang itu sudah jalan ya, kalau lihat seperti tadi Bu Debbie itu sudah sangat banyak ya. Hanya mungkin perlu lagi lebih perlu lebih lagi bagaimana ini upaya
lintas sektoralnya ini bisa lebih meningkat lagi seperti itu ya. Jadi itu mungkin tantangannya. Tetapi yang lebih penting adalah kita harus melihat bahwa masalah ini adalah masalah kita bersama gitu. Artinya bukan cuma pemerintah, setuju tadi Bu Debi ya, tapi juga masyarakat sebenarnya bertanggung jawab. Nah, kalau dengan tadi sudah ada penjelasan dari remaja yang punya tanggung jawab, mengambil tanggung jawab, saya kira insya Allah kita harus optimis gitu. Bahwasanya di tahun depan kita bisa eh, maksimal penurunan stunting kita ya. Jadi seperti itu ya. Jadi meskipun ada tantangan, hambatan, tapi itu dia kita perlu bekerja bersama-sama untuk bergerak bersama, maju bersama untuk penanganan stunting ini. Mungkin demikian, Mbak Nuno. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Herti. Jadi yang utama adalah kolaborasi ya Bu ya dari semua sektor pihak untuk mencegah stunting ini. Baik, kita langsung dengarkan dari sisi remaja nih yang tadi dikatakan cegah stunting dari hulu dari remajanya. Nah, ini sudah remaja yang bergerak, apakah masih ada tantangan yang dihadapi oleh Kak Arsal ini sebagai duta yang memberikan edukasi ke remaja-remaja atau seperti apa? Silakan Kak Arsal. Baik Kak Nunu, jadi sebenarnya kalau berbicara tantangan pasti semua program, semua kegiatan, semua yang akan dilaksanakan pasti punya tantangan tersendiri, termasuk dengan bagaimana peran remaja dalam penanganan stunting ini tentu juga punya tantangan-tantangan yang berbeda. Mungkin di setiap kabupaten kota, di setiap provinsi, forum genre, dan teman-teman PIK remaja pasti punya tantangan yang berbeda-beda di masing-masing programnya, termasuk juga program penanganan stunting. Dan kalaupun dikatakan yang paling umum dan paling general yang dirasakan oleh teman-teman genre dan teman-teman PIK-R adalah tentu bagaimana dikatakan tadi Bu Debi bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia khususnya teman-teman remaja mengenai stunting itu ternyata masih kurang teman-teman. Jadi ternyata bagaimana remaja bisa tahu minimal stunting itu apa, ternyata masih kurang bagaimana kita memberitahukan kepada mereka bahwa kalian harus makan telur loh, 1 hari 1 telur, atau misal kalian harus makan yang berprotein karena nanti bakal ada stunting. Nanti kalian kekurangan darah terus dapat anemia dan nanti anaknya berpeluang stunting atau berpengaruh akan dapat stunting misal. Tapi sementara definisi pun apa yang mereka katakan tentang stunting itu juga kurang. Jadi kami menganggap bahwa juga peran sekolah, peran orang tua juga di sini sangat perlu untuk ditingkatkan. Kenapa? Karena anak sekarang juga selain temannya yang didengar, pasti yang didengar adalah gurunya. Jadi gurunya yang ada di sekolah bagaimana misal kita minimal di setiap minggunya ada misal kita mengkaitkan dengan pelajaran penjas orkas atau pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga, minimal kita memasukkan di situ bagaimana ternyata stunting ini ada. Jadi kalau misal di pelajarannya, tiba-tiba di ujian sudah ada stunting, otomatis mereka bakal belajar, ternyata stunting ini loh, stunting ini loh. Jadi saya rasa penting sekali menurut tadi Bu Helti bahwa mitra kolaborasi itu sangat penting di sini. Antara remaja, antara pemerintah, antara semua stakeholder, LSM, NGO, semua organisasi, semua OPD itu sangat penting dilibatkan dalam proses penanganan stunting. Jadi karena kalau misal kami remaja yang bergerak sendiri pasti tidak bisa, begitupun dengan pemerintah. Ketika pemerintah bergerak sendiri tanpa didukung oleh masyarakat dan remajanya, sama saja tidak akan ada hasil yang maksimal yang akan didapatkan karena target utamanya adalah masyarakat dan remajanya itu sendiri. Jadi sekali lagi kami menganggap bahwa ternyata memang pengetahuan remaja Indonesia tentang stunting itu masih sangat kurang. Dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana yang saya jelaskan tadi mengenai kekerasan, mengenai kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi masih sering sekali dianggap tabu oleh teman-teman remaja, dan kemudian mereka masih menganggap tabu ketika kita membicarakan tentang bagaimana perencanaan perkawinan untuk mereka. Jadi mereka masih menganggap bahwa ternyata ini belum penting loh untuk dibahas, padahal ternyata kita harus membahas hal-hal yang urgent dibahas sekarang, apalagi misal remajanya sudah berusia 21 tahun, 23 tahun, kemudian dia sudah ada niat untuk menikah, maka sudah selayaknya pasti kita akan membahas bagaimana perencanaannya ke depan, bagaimana mereka apakah sudah mendaftarkan diri di programnya Kemenak sebagai Catin, ataukah mereka sudah menginstal aplikasi LSIMIL 3 bulan sebelum mereka menikah, dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu adanya mindset tabu di masyarakat, khususnya teman-teman remaja tentang case pro dan pembahasan perkawinan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengetahuan teman-teman remaja tentang stunting itu masih sangat kurang, Kak Nuno. Seperti itu mungkin.
Baik, terima kasih Kak Arsal. Jadi perlu untuk remaja melakukan edukasi yang lebih aktif lagi ya, supaya teman-teman di sekitar kita lebih paham terkait stunting dan dampak yang didapatkan ketika tidak aware terkait pola hidup remaja itu sendiri. Baik, apakah masih ada sahabat publik yang mau bertanya secara langsung? Kita persilakan kalau ada Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan terkait isu stunting ini. Silahkan kalau ada, boleh raise hand. Oh, ada Ibu Reski, silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat masuk tadi, tapi materinya langsung kena. Alhamdulillah, materinya persis dengan apa yang saya lakukan. Saya adalah Ketua Tim Penggerak PKK di Goa, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong. Kebetulan kami tadi sedang melaksanakan yang namanya pemberian makanan untuk bayi stunting dan ibu hamil kek. Jadi di mana kolaborasi antara BKKBN dan kesehatan puskesmas itu ada dapur dasyat. Di kami ada dapur dasyat yang dilakukan oleh BKKBN. Di puskesmas itu ada yang namanya makanan pendamping ASI lokal, PMT lokal, dan itu kami sudah melakukan selama 18 hari. Sedangkan dapur stunting sudah ada 60 hari. Tadi kami ada pemantauan penimbangan berat badan dan ada kenaikan ibu kek, yang dimana jumlah ibu kek kami itu 12, tadi sudah naik, ada 7 orang yang naik. Jadi alhamdulillah ada peningkatan dengan ibu bayi stunting. Bayi stunting itu kami sasar di Baduta, bayi 2 tahun, dan alhamdulillah ada juga penurunan dari angka 21 menjadi 18 untuk khusus di Baduta, di mana pergerakan kami itu setiap hari memberikan makanan berupa sayur, nasi, dan telur. Di mana kalau dari kesehatan itu ada kudapannya, dan kudapan itu kita bervariasi dan lebih banyak makan ikan. Jadi untuk mensupport tinggi anak stunting, jadi kami ikan itu atau nabatinya di dalam satu menu itu ada 2 ikan dan udang. Pertanyaan saya, bagaimana cara kami, karena penurunan stunting ini kami harus cegah terus, karena rata-rata yang stunting itu usia perkawinan usia anak. Jadi dia juga ada masuk perkawinan usia anak. Bagaimana anak yang selalu pola makannya bagus, tapi berat badan dan tinggi badannya tidak naik, karena kami sudah pemantauan 2 kali timbangan, ada yang begitu-begitu terus badannya, tapi kuat makannya kuat. Jadi bagaimana tips-tips kami di lapangan untuk mengedukasi kembali cara-cara kami bagaimana supaya anak ini bisa lebih apa yang akan kami berikan lagi, karena kami usia anak itu sudah 3 tahun, jadi dia itu balita stunting, sudah 3 tahun, tapi badannya dan tinggi dan berat badannya tidak maksimal, tapi dia tanggap kalau diberi bicara dia mengerti. Jadi kami bagaimana tips-tips kami atau pemberian apa lagi yang dilakukan untuk kami untuk penanganan yang tidak naik-naik berat badannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Reski atas pertanyaannya. Ini sudah kejadian langsung ya Bu Reski yang menangani anak stunting, makannya banyak, tapi ternyata ini terkena stunting. Nah, mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Devi terkait apa sih tips dan trik yang bisa dilakukan oleh Bu Reski terkait kasus yang tadi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Reski. Yang pertama-tama, terima kasih banyak sudah mensupport untuk percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan. Betul sekali, BKKBN ada program DASAT, Dapur Sehat Atasi Anak Stunting, ya kita berkolaborasi di dalamnya. Nah, yang jadi pertanyaan Bu Reski tadi, sebenarnya lebih tepat sih Bu Helti jawab ya karena kandungan gizi. Tapi kalau menurut saya, nanti mohon ditambahkan, dikoreksi sama Bu Dokter Helti, ya kalau kita lihat bahwa anak ini sudah 3 tahun, tapi makannya bagus, tapi tinggi badan, berat badan itu tidak ada perubahan. Mungkin bisa dilihat kembali apakah kandungan makanannya itu sudah seimbang apa tidak. Jangan sampai makanannya itu lebih banyak karbonya, tapi unsur gizi yang lain itu tidak. Makanya sempat juga disampaikan di awal bahwa intervensi yang paling cepat untuk mencegah stunting itu di 1000 hari pertama kehidupan. Karena 80% otak itu kan terbentuk di masa 1000 hari pertama kehidupan. Kalau terkait tinggi badan, berat badan, itu mungkin bisa kita intervensi dengan, tapi kalau terkait dengan perkembangan otaknya itu memang butuh proses. Nah, kalau terkait dengan makanan yang tadi ditanyakan Ibu Reski, kalau menurut saya sih mungkin bermasalah di kandungan gizinya. Jadi mungkin bisa dilihat lagi apakah yang diberikan, makanan yang diberikan itu kandungan gizinya sudah seimbang, apakah yang dibutuhkan itu betul-betul dia dapat atau masih kurang, seperti itu. Karbonya, proteinnya, apakah ya sudah sesuai atau tidak, kadar gulanya, jangan sampai kebanyakan gula juga tidak baik, garam dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Reski, nanti mungkin bisa tambah sama Dokter Helti yang memang berkompeten langsung terkait dengan gizi. Oke, terima kasih. Selamat Terima kembali kasih Kak banyak Nunu. Ibu Sama-sama. Devi. Betul Sama-sama. akan ditambahkan oleh Bu Helti karena tadi Bu Reski menyampaikan sudah dikasih banyak ikan tapi ternyata masih kena stunting. Nah, ini bagaimana Bu Helti terkait kasus Bu Reski tadi? Silakan Ibu Helti. Baik, terima kasih Bu Reski untuk pertanyaannya dan juga terima kasih sharingnya ya. Ini kita mendengar langsung dari lapangan ya, atas usaha-usaha yang dilakukan untuk penanganan stunting. Tadi saya setuju ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Debi. Hanya mungkin yang pertama itu adalah kita perlu paham bahwa terkait dengan stunting itu tidak bisa berubah dalam waktu singkat. Stunting memang dikatakan dia bersifat kronis ya Bu, artinya tinggi badan itu tidak bisa langsung berubah gitu, tidak berubah dengan cepat. Makanya itu berbeda dengan berat badan. Tinggi badan artinya misalnya seperti ini, kalau panjang badan atau tinggi badan itu misalnya makan 1 kali banyak hari ini, besok langsung berubah tinggi badannya tidak mungkin. Ya, tapi kalau berat badan itu mungkin saja ya, Anda makan lebih banyak itu bisa tinggi ya, tapi jangan terlalu merasa kecewa bahwasanya saya sudah kasih ini kok masih stunting, itu ini yang perlu diperhatikan. Nah, jadi prinsip juga setuju tadi dengan Bu Debi terkait dengan asupan zat gizi memang itu ada kuantitas dan kualitas Bu Reski. Jadi kuantitas itu terkait dengan jumlahnya, kemudian kualitas terkait dengan kita harus memastikan semua zat gizi itu anak-anak dapat. Bukan cuma anak-anak sebenarnya, semua life cycle ya. Karena di setiap kali makan harus diperhatikan ada tidak unsur karbohidratnya, protein, lemak, vitamin, mineral. Jadi secara sederhana saja kalau di anak-anak kita lihat saja di piringannya ada tidak nasinya, oke ada. Kemudian ada tidak sumber protein lemaknya, ada contoh ikan. Kalau misalnya tidak ada ikan bisa diganti telur. Kalau tidak bisa ada ikan telur diganti tahu tempe sesuai dengan kemampuan masyarakat. Kemudian ada tidak sumber vitamin mineralnya yang bisa didapat dari buah dan sayur. Nah, kemudian terkait dengan jumlah tentu saja 50% lebih banyak jumlahnya jumlah nasi dibandingkan kemudian lebih setengahnya itu kita dapat dari ada sumber protein dan juga lemaknya, dan jangan lupa ada sayurnya. Nah, ini yang kadang-kadang terutama pola makan sayur yang sangat sulit.
Memang kenapa pentingnya? Nah, sayur karena dia mengandung vitamin mineral, ini kan memang membantu untuk metabolisme zat gizi tadi. Jadi meskipun dia sudah banyak makan karbohidrat, banyak makan protein lemak, tapi vitamin mineralnya kurang, tidak termetabolisme dengan baik. Sehingga itu tadi, itu yang bisa menjawab seperti itu. Ini makannya banyak, tapi kok begitu-begitu saja. Nah, yang kedua, kemungkinan kalau tadi Ibu lihat tadi ada gambar bahwasanya status gizi pada anak secara langsung dipengaruhi oleh 2, asupan dan ada penyakit infeksi. Nah, perlu diperhatikan kita sudah memberikan makanan yang banyak, makanan cukup, ternyata tidak diperiksa anak ini mungkin bisa infeksi, kan ada cacingan, diare, kemudian ISPA. Nah, itu perlu diperhatikan. Secara teori mempengaruhi status gizi atau infeksi ini mempengaruhi asupan. Sehingga meskipun banyak dia makan, itu bisa terjadi tidak menyumbang signifikan. Dan juga perlu juga kita perhatikan bahwasanya metabolisme setiap orang itu berbeda-beda. Ini selalu muncul ya, kenapa ada orang yang banyak makan tapi begitu-begitu badannya ya? Ini terutama pertanyaan orang dewasa. Atau sebaliknya sedikit makan langsung membengkak gitu. Nah, ini ada terkait dengan memang metabolisme itu berbeda. Tetapi yang bisa tadi kita perhatikan yang 2 itu tadi Bu Reski ya, ada mungkin coba perhatikan penyakit infeksinya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa salah satu penanganan yang dilakukan di luar negeri itu dia juga melihat ada penyakit infeksi yang perlu dilihat ya, dan memang secara teori seperti itu. Nah, ini juga mungkin tambahan tadi penanganan stunting yang Ibu lakukan tadi itu selain juga melihat yang cake ya Ibu. Nah, saya kira ini sangat penting. Jadi mungkin Ibu mengedukasi juga di masyarakat. Jadi kalau mau sebenarnya lebih kelihatan efek daripada stunting itu bukan berarti anak-anak kita biarkan yang sudah terlanjur stunting. Tahan supaya jangan bertambah stunting. Caranya gimana? Perbaiki yang ibu hamil. Tadi sepakat, perhatikan yang ibu kek. Sederhana saja kalau kita bilang seperti ini. Sekarang misalnya 20% stunting kita. 20% itu artinya dari 10 anak. Ya, dari 10 anak itu ada 2 yang stunting kan ya? Ada 2, berarti sekitar 20%. Nah, kalau kita tahan misalnya, kalau yang lahir tidak stunting, tapi kan bertambah ya. Berarti misalnya ada 5 orang yang lahir, tapi yang stunting tetap 2. Nah, jadi tetap 2 artinya tidak bertambah stuntingnya, itu pasti otomatis berkurang. Jadi dari 20% pasti akan berkurang menjadi 20%. Artinya apa? Setuju tadi dengan Bu Debbie, bahwasanya kita berbicara stunting itu sebaiknya dicegah dari awal. Ya, maka ada istilahnya sayangi ibu hamil. Kalau mau maju-maju lagi ya, setuju dengan De Arsal tadi, sayangi remajanya ya. Karena di situ ada catin, prakonsepsi ya, termasuk ibu hamil. Mungkin demikian Bu Reski, terima kasih Terima pertanyaannya. kasih. Terima kasih banyak Ibu Healthy dan Bu Debbie. Semoga menjawab pertanyaan Bu Reski tadi. Jangan sampai dikasih ikan yang banyak, tapi ternyata sayur tidak makan sayur. Nah, ternyata perlu mengimbangi makanan yang diberikan, kualitas dan kuantitasnya perlu diperhatikan seperti itu. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 3.55, Bapak Ibu sahabat publik. Mungkin kita cukupkan terakhir dari pertanyaan Bu Reski tadi. Kalaupun ada dari Bapak Ibu sahabat publik yang masih penasaran terkait isu stunting, bisa langsung kontak kepada kami di LSKP ataupun di Instagram LSKP, dan kami akan bantu meneruskan ke Bapak Ibu narasumber kita pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu kita foto bersama sebelum kita menyudahi kegiatan kita pada hari ini. Boleh Bapak Ibu sahabat publik menyalakan kameranya, kita foto bersama. Nih. Baik, boleh dibantu Kak Vina untuk screenshotnya. Oke, saya bantu hitung 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Debbie, Bu Healthy, Kak Arsal untuk sharingnya hari ini yang luar biasa, yang membuka pikiran kita terkait stunting dan upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Dan ternyata dari tadi sudah dikaitkan apa sih yang dilakukan di Peru, Korea, yang ternyata di
dilakukan juga di Indonesia, dan ternyata kita bisa mengikuti upaya-upaya yang dilakukan daerah atau wilayah lain untuk diterapkan di Indonesia untuk mencegah ataupun menurunkan angka stunting, dan semoga di tahun 2024 kita sudah berada di angka 14%. Amin. Dengan tentu berkolaborasi dan kerjasama dari Bapak Ibu sahabat publik semuanya untuk mencegah stunting dari hulu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak yang sudah bergabung pada hari ini. Semoga kita ada waktu untuk berjumpa di diskusi ke depan atau berikutnya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Mbak Terima Nunu, terima kasih Mbak semuanya. Nunu. Sukses semuanya. Terima kasih banyak, Saya Kak. semuanya. Oke, Sama-sama, terima kasih. mohon izin saya live Mbak Nunu. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Hati-hati di sama-sama. jalan. Sukses selalu. Amin. Saya juga izin live, makasih. Terima kasih banyak Ibu Healthy. Terima kasih Kak Nunu. Terima kasih Kak Vin. Terima kasih Kak Nunu. Terima kasih Thank semua. you, Nis.